Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 222119144 dari kelas 22 BB06. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelompokan sumber daya alam untuk memenuhi tugas konsep dasar bumi antariksa dan kimia yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Rizda Amini MP. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Secara umum, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Agar hidup lebih sejahtera, sumber daya alam merupakan kekayaan alam baik itu benda mati maupun benda hidup yang berada di alam atau bumi yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk pengelompokan sumber daya alam sendiri, dikelompokkan berdasarkan sifatnya, berdasarkan potensi, dan berdasarkan jenisnya. Untuk penjelasan yang pertama, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dibagi atas sumber daya alam yang dapat diperbarui. Disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Dengan demikian, jalan yaitu secara reproduksi atau dengan adanya siklus, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis, dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembang biakan. Untuk contohnya, yang pertama ada udara. Selain air dan tanah, udara merupakan salah satu senyawa terpenting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Udara memiliki peran penting karena kandungannya adalah campuran dari berbagai macam gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Untuk contoh yang kedua yaitu tumbuhan. Merupakan organisme eukariota multiseluler yang hidup dan tergolong dalam kerajaan tumbuhan atau kingdom Plantae. Tumbuhan sebagai organisme yang memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan atau biasa dikenal dengan fotosintesis. Perlu diketahui bahwa spesies tumbuhan dapat hidup dan melakukan fotosintesis memerlukan bantuan cahaya matahari. Manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia adalah sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahan penyedap makanan, pewarna alami, dan sebagainya. Untuk contoh selanjutnya yaitu matahari. Matahari sebagai pusat tata surya, dalam kehidupan planet di bumi sangat dipengaruhi oleh matahari. Matahari bukan massa yang padat dan tidak memiliki batas yang mudah diidentifikasi. Hal itu dikarenakan hampir seluruh lapisan matahari terdiri dari hidrogen dan helium. NASA sebagai bahan independen yang bertanggung jawab dan atas program luar angkasa berpendapat bahwa tanpa panas dan cahaya matahari, planet bumi akan menjadi bola batu berlapis es yang tidak memiliki kehidupan. Untuk jenis yang kedua dalam pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, pembaharuan dengan reproduksi. Pembaruan ini terjadi pada sumber daya alam hayati seperti hewan dan tumbuhan yang dapat berkembang biak sehingga jumlahnya akan bertambah. Akan tetapi, bila pengolahan tidak tepat, sumber daya alam hayati dapat punah. Contoh pembaruan reproduksi yaitu dengan penerapan prinsip-prinsip genetika, misalnya hibridisasi dan rekayasa genetika. Sumber daya alam ini dapat ditingkatkan dengan keanekaragamannya. Untuk klasifikasi kedua yaitu pembaruan dengan adanya siklus. Beberapa sumber daya alam, misalnya air dan udara, terjadi proses yang melingkar membentuk siklus. Dengan demikian, selalu terjadi pembaruan. Aktivitas manusia dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam adalah pencemaran udara yang akan menurunkan kualitas atmosfer bumi. Yang kedua, penebangan hutan dapat menurunkan kualitas air, tanah, dan menimbulkan banjir. Untuk jenis yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis karena tidak ada penambahan atau pembentukannya. Sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukannya kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Manusia tidak dapat memanfaatkan selama 2-3 generasi karena sumber daya alam ini dapat habis. Untuk golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak cepat habis. Tidak cepat habis karena nilai konsumsi terhadap barang itu relatif kecil. Manusia yang memanfaatkannya dalam jumlah sedikit.
Di samping itu, sumber daya alam ini dapat dipakai secara berulang-ulang hingga tidak cepat habis, contohnya intan, batu permata, dan logam mulia. Untuk jenis yang kedua, sumber daya alam yang cepat habis, yaitu sumber daya cepat habis karena nilai konsumtif akan barang itu relatif tinggi. Manusia menggunakan dalam jumlah yang banyak sehingga sumber daya alam akan cepat habis. Di samping itu, daur ulangnya sukar dilakukan, contohnya bensin, gas alam, batu bara, dan bahan bakar lainnya. Untuk pengelompokan sumber daya alam yang kedua, yaitu dibagi atas berdasarkan potensinya. Menurut potensinya, penggunaan sumber daya alam dibagi beberapa macam. Yang pertama, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik, misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan sebagainya. Untuk jenis yang kedua, sumber daya alam energi. Merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut, laut, kincir angin, dan lain-lain. Manusia menggunakan energi yang dihasilkannya oleh sumber daya alam, yaitu untuk memasak, menggerakkan kendaraan, mesin, industri, dan sebagainya. Untuk jenis yang ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang berupa ruang atau tempat hidupnya. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alam ruang makin sulit diperoleh. Untuk jenis yang terakhir, sumber daya alam waktu sulit dibayangkan bahwa waktu merupakan sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, waktu berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit didapat pada musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Untuk pengelompokan sumber daya alam yang terakhir, yaitu berdasarkan jenisnya. Yaitu yang pertama, ada sumber daya alam non-hayati. Contohnya ada bahan tambang. Memiliki nilai ekonomi yang besar. Berdasarkan pemanfaatannya, bahan tambang dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu bahan galian logam atau biji, bahan galian energi, dan bahan galian industri. Untuk lebih jelasnya mengenai contoh-contoh yang telah tertera bisa dilihat pada gambar. Untuk contoh yang kedua, itu tanah, merupakan hasil dari pelapukan batuan-batuan dan sisa-sisa bahan organik yang hancur karena proses alamiah. Tanah memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk tempat tinggal dan menjalankan berbagai aktivitas. Contoh selanjutnya yaitu ada air, merupakan kebutuhan paling penting bagi manusia. Jika kekurangan air, manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Beberapa fungsi air antara lain untuk mandi, minum, dan tempat hidup hewan yang tinggal di air. Dan contoh selanjutnya yaitu udara. Kemudian ada sumber daya alam hayati atau biotik. Yang pertama ada bahan pakan. Banyak jenis budidaya pangan yang ditemukan di Indonesia, berikut diantaranya sumber karbohidrat, contohnya padi, sagu, jagung, ubi, dan kentang. Kemudian ada sumber lemak, kelapa kacang tanah, dan kelapa sawit. Yang ketiga ada sumber protein, yaitu ada kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Dan terakhir sebagai sumber vitamin, bisa didapat pada buah dan sayur-sayuran. Sedangkan bahan sandang selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tanaman juga dimanfaatkan sebagai bahan sandang atas kebutuhan rumah tangga. Pakaian yang berbahan dasar tumbuhan biasanya memiliki harga yang tinggi. Hal ini karena jumlah yang terbatas serta diperlukan perlakuan khusus saat diproduksi. Kapas bisa digunakan sebagai bahan dasar katun, serat ramian digunakan sebagai bahan dasar rayon, serta serat sisa sebagai bahan dasar linen. Tidak itu saja, kita serat nanas pisang serta tanaman lain memiliki kandungan selulosa atau serat tumbuhan yang tinggi bisa dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Bahan dasar kain dari tumbuhan diperoleh dari serat yang dimilikinya. Serat tersebut diperoleh dari biji, batang, pohon, daun, dan buah. Hanya itu materi yang saya sampaikan mengenai pengelompokan sumber daya alam. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.